semuanya, ketemu lagi sama gue di Malala Bukan di Saputra Kori Official. Apa kabar kalian semua hari ini guys? Semoga sehat selalu dan semoga di malam Jumat ini kalian ada yang nemenin ya. Jadi kalau misalnya gak ada yang nemenin sih bisa sama gue aja di channel YouTube ini karena sekarang story time is back. Oke, jadi Storytime kembali lagi karena banyaknya request dari masyarakat Indonesia dan juga dari para kepala negara KTT G20 yang merequest kepada saya untuk mengembalikan keadaan ekonomi dunia dengan mengembalikan Storytime ya. Karena Storytime tuh dari berbagai pihak tuh kayak, aku butuh Storytime, aku butuh healing dengan Storytime gitu. Jadi aku membalikan kembali Storytime. Yeay! Dan di sini ya bakal kita lanjutin lagi storytime dari storytime kemarin yang terhenti di episode 28. Jadi sekarang ini adalah storytime #29. Oke, jadi sebelum masuk ke storytime #29 ini dengan cerita-cerita yang pasti seru dibandingkan storytime sebelumnya, gue mau kalian coba pencet dulu tombol subscribe-nya. Gue kasih waktu 5 detik dari sekarang. Oke guys, thank you banget buat kalian semua udah mau pencet tombol subscribe-nya. Dan sekarang langsung aja bakal kita masuk ke cerita yang pertama. Cerita yang pertama, langsung aja kita bakal bacain. Halo Kak Kori, aku pengen ceritain pengalaman horor aku yang menurutku lumayan serem. Sebelumnya perkenalkan, namaku Andika, biasa dipanggil Dika. By the way, aku cowok ya Kak. Ya, udah namanya aja Andika. Masih cowok, kalau cewek Andiki itu baru. Nah, cerita aku ini berawal ketika aku ingin sholat subuh. Aku berangkat ke masjid pukul 5:05 pagi. By the way, aku sholatnya sendiri ya Kak, soalnya aku telat bangun. Oh, jam 5 telat bangun. Apa kabar gue yang bangun jam 10? Udah diskors tuh namanya. Ayolah, jam 5 telat loh itu namanya. Wah, hebat lah. Gue jam 10, apa kabar? Jarak aku menuju ke... mungkin jarak rumah aku menuju ke masjid tidak jauh. Mungkin 1-2 menit saja. Dan pada saat sampai di sana, aku berwudu dan langsung sholat. Pada saat rakaat pertama, sholatku biasa saja. Lalu di rakaat kedua, kejadian itu baru terjadi. Apaan tuh? Dimana saat aku sedang ruku mungkin salah satu kegiatan di sholat itu ya. Saat dia sedang ruku, di belakangku ada orang yang menggunakan baju hitam tapi oh my god, tapi tidak berkepala. Mampus nggak tuh, benar-benar definisi nggak punya otak cuy. Di situ aku langsung merinding dan aku cepat-cepat menyelesaikan sholatku. Saat sudah kelar, aku menoleh ke belakang, ternyata sosok itu sudah tidak ada. Lalu aku bergegas pulang. Saat aku pulang, di samping, oh my god, di samping kiri ternyata ada pocong yang mukanya sudah hancur. Aku berlari sangat kencang menuju rumahku. Dan saat di jalan, aku dihadang dengan sesosok kuntilanak. Dan aku menutup mataku. Dan akhirnya aku sampai di rumah. 3 hantu nggak tuh? Triple kill, bukan double kill lagi. Udah AFK lu sampai rumah, AFK tuh. Habis sholat, bukan dapet sampai rumah tuh tenang, malah ketemu setan. Coba, mana ini 5 pagi kan ya? Sampai rumah harusnya pagi nggak sih? Kenapa gini ya? Jadi ketemu hantu ya, berarti definisi hantu nggak ada di pagi-pagi hari itu udah bullshit, itu hoax. Hantu tuh ada pada saat hari apapun, termasuk mungkin hari ini. Oke, next cerita berikutnya. Cerita yang kedua. Assalamualaikum Kak, aku mau cerita horor yang pernah aku alami sekitar 1 minggu yang lalu. Pada saat itu aku disuruh mamaku sekitar jam 18.00-an. Jam 6-an maksudnya, untuk membeli minyak. Saat aku di pertengahan jalan, aku melihat ada anak kecil yang terdiam di tengah jalan. Dan aku bilang, "Dek, jangan berdiri di tengah jalan, nanti ada motor loh." Wah, apakah Anda tidak berpikir positif? Anak kecil goblok mana yang diam di tengah jalan walaupun udah ditawain ada motor tapi nggak ketabrak? Udah pasti itu setan. Teatan, blow on. Masih aja percaya itu anak kecil. Tapi anehnya anak kecil itu nggak menjawab. Dan aku langsung memegang pundak si anak kecil itu. Dan tiba-tiba aku kaget bukan main. Muka anak kecil itu bener-bener rusak, berdarah dan pokoknya ngeri banget. Sontak aku langsung pulang dan aku menceritakan kejadian itu ke mamaku. Dan mamaku menceritakan kejadian aslinya.
sekitar 2 tahun lalu ada anak yang di Pulasara, Pulasara tuh apaan Pulasara? Oh, Pulasara tuh mungkin kayak disiksa gitu gak sih? Disiksa, Pulasara tuh disiksa sama ayah tirinya dan dibunuh di tempat itu. Dibunuh sama ayah tirinya. Dan aku kaget dong, setiap aku disuruh mamaku selalu ke toko malam-malam, aku selalu ngucapin astagfirullah 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Teriak-teriak biar hantu anak kecil itu gak gangguin aku. Buset, itu pasti, oh my god, rest in peace. Semoga beristirahat dalam tenang ya adik. Serem banget loh, ya dirinya jahat banget anjir. Semoga badai lu dapat karma yang lebih daripada itu. Oke, kita lanjut ke cerita berikutnya. Hai kak, nama aku Salma Auralianti. Halo Salma. Biasa aku dipanggil Salma. Aku sekarang kelas 9 atau artinya 3 SMP. Jadi aku mau cerita pengalaman horor aku pas masih kelas 6 kalau nggak salah. Jadi gini kak, aku kan tipe orang yang suka banget selfie gitu. Oh, narsis ya berarti ya, suka banget selfie ya. Jadi waktu siang hari pas di rumah, aku itu ada om aku. Oh, jadi waktu siang hari di rumah dia, ada omnya dia tuh di situ. Dan keluarga aku yang lain juga ada di situ. Tapi posisinya, aku cuman sama om aku dan kakak aku yang nomor 2. Jadi mereka bertiga. Nah, pada saat itu aku selfie di belakang gorden gitu. Jadi gorden itu ada di belakang aku dan aku menghadap ke jendelanya. Oh, jadi gorden itu dibawa ke belakangnya dia itu, ngerti gak sih, sama kayak cewek pada foto gitu, yang kayak gorden itu dibawa ke sini, habis itu jadi gordennya di belakang sini, dianya di sini, di dalam gorden masuk, terus di depannya jendela. Lu paham gak sih? Kalau nggak paham udah pulang aja lu. Karena jendelanya itu nggak tinggi-tinggi banget, jadi kalau misalnya duduk di bawah itu masih dapat cahaya dari luar. Pas banget waktu zaman itu masih pakai aplikasi Messenger yang ada filternya gitu. Nah, aku foto dong di situ dan tiba-tiba ada bentuk muka yang benar-benar jelas banget kayak ceplak gitu sama hordennya. Jadinya jelas banget bentuk mukanya. Dan aku kaget langsung membuka hordennya. Dan om aku ternyata mau ngagetin aku dari belakang. Tapi akunya udah kaget sendiri dengan bentuk muka di gorden tersebut. Aku kira itu bentuk muka omku. Tapi pas aku tanya sama omku, itu bukan om. Baru aja om mau ngagetin kamu, tapi kamunya udah sadar duluan. Oke, berarti kayak gini gak sih maksudnya? Lu ngerti gak sih? Kordennya tuh kayak diginiin ke muka kita. Jadi ini korden nih, terus dibeginiin muka kita. Tuh kayak begitu. Jadi kan kayak ngebentuk-bentuk muka gitu gak sih? Lu paham gak sih maksud gue? Jadi dia kaget, jadi pas selfie tuh kok ada bentuk muka dari sini. Orang goblok mana nih yang giniin muka di korden? Dia kira omnya ternyata bukan omnya. Dan aku sampai sekarang masih penasaran siapa pemilik bentuk wajah di gorden tersebut. Sedangkan omku aja baru mau ngagetin aku, tapi terlambat karena aku udah sadar duluan akan kehadiran wajah misterius di gorden tersebut. Wow, creepy ya. Jangan-jangan Kak Jill tuh di gordennya tuh. Lihat aja kok rambutnya berantakan Kak Jill. Oke, kita next ke cerita yang keempat. Sebelum nanti di akhir cerita gue bakal ceritain pengalaman gue sendiri. Selamat pagi Kak Kori, perkenalkan nama saya Wahyu. Halo Wahyu. Wahyu dari Sidoarjo, Jawa Timur. Saya mau berbagi sedikit cerita horor yang pernah saya alami beberapa tahun yang lalu. Jadi ceritanya ketika saya berkunjung ke rumah saya sendiri, FYI nih, saya sudah menikah dan tinggal dengan istri di rumah mertua. Wow, Anda sudah besar ya Kak Wahyu, Pak Wahyu, Mas Wahyu. Salam kenal. Pas malam hari, ketika itu ada banyak orang berkumpul di rumah salah satu tetangga saya. Ternyata ada tetangga saya yang meninggal dunia, tetapi saya masih belum tahu siapa yang meninggal. Di keramaian ada orang yang sedang takziah, dan saya melihat ada teman bapak saya namanya Pak Leheri. Pak Leheri gitu ya. Di situ saya ngobrol banyak dan tanya kabar juga. Tapi anehnya dia seperti sakit dan wajahnya pucat. Wah, jangan Pak Leheri yang mati nih. Aduh, fix banget kayak film hantu anjir, dia kayak meninggal. Pas di sela-sela pembicaraan saya bertanya, siapa yang meninggal itu? Jangan bilang, nah, Pak Leheri jawab, aduh merinding nih gue anjir. Dia hanya diam dan tidak menjawab. Terus ada teman kecil saya hanya menyapa. Oh kecil, ada temannya dia tiba-tiba nyapa. Hei Wahyu, kenapa duduk di situ sendirian? Neh kan? Apa gue bilang? Pak Leheri, masa lu setolol itu sih ke acara kematian gak baca siapa yang mati? Aduh, Mas Wahyu. Lalu pun
Lalu saya pun menjawab, loh saya dari tadi ngobrol sama Le Harry. Lalu teman saya kembali menimpali, ngawur kamu, ngomong apa kamu itu? Ayo cepat ikut memakamkan Le Harry. Buset. Dan seketika juga pada saat itu bulu kuduku berdiri semua dan aku bertanya-tanya. Terus yang aku ajak ngobrol dari tadi itu siapa? Ternyata yang meninggal saat itu adalah Le Harry yang sedari tadi saya ajak ngobrol. Memang dari kecil Le Harry adalah teman dekat bapak saya. Setiap ada acara pasti saya ikut bersamanya. Semoga beliau husnul khotimah dan ditempatkan di surganya Allah. Terima kasih Kak Kori. Waduh, semoga husnul khotimah ya buat Le Harry, rest in peace. Dan aduh, ini serem banget. Gue nggak bisa anjir, gue takut. Gue sendiri lagi di sini. Aduh, ini serem banget ini, sumpah ini serem banget. Gue merinding. Oke, sekarang kita lanjut ke cerita yang terakhir, di mana ini adalah cerita gue. Oke, cerita yang terakhir udah gak butuh ini lagi, jadi gue bakal menceritakan sendiri. Oke, cerita yang terakhir adalah cerita gue sendiri yang baru aja gue alamin beberapa hari yang lalu. Jadi beberapa hari yang lalu, gue sama Dwipa, you know Dwipa? Ini Dwipa. Nah, gue sama Dwipa itu lagi jalan-jalan, biasa jalan-jalan malam. Kita itu kalau misalnya syuting itu kan dari pagi sampai malam kan syuting. Dan biasanya malam itu kita bakal ya jalan-jalan, bener-bener jalan-jalan pakai motor, bukan jalan kaki. Pakai motor, jalan-jalan pakai motor. Dan biasanya kita tuh jalan-jalan suka yang ke tempat sepi-sepi gitu loh, yang kayak sepi, gelap. Karena kita pun jalan-jalan sekitar jam 11 malam, jam 12 malam baru jalan-jalan. Karena kita jam segitu baru selesai syuting. Dan akhirnya kita jalan-jalan pakai bawa motor. Pada saat itu kita kayak ke sebuah jalan yang sepi. Dia jalannya agak turunan gitu. Dan di situ tuh kayak sebenarnya itu pemukiman penduduk, tapi emang agak masuk desa dan banyak pepohonan. Terus juga itu jalan tembusan menuju ke kuburan. Jadi pada saat itu gue jalan-jalan ke situ, bukan sebuah kebetulan, tapi emang gue setiap jalan-jalan emang melalui jalan tersebut. Nah, setiap gue jalan-jalan, setiap hari, everyday, kapanpun gue jalan-jalan sama Dwipa, selalu gue lewat jalan itu. Kayak ya udah itu rute biasa kita, jadi bukan hal yang baru lagi. Tapi ada sebuah hal baru yang terjadi di malam hari itu karena kita ngelihat sebuah penampakan. Jadi buat kalian yang belum kebayang sama jalannya, gue tunjukin di sini ada videonya. Nanti gue bakal cariin video, soalnya waktu itu gue sempat ngerekam. Setelah kejadian gue sempat ngerekam. Jadi gue rekam supaya nanti gue mau ceritain ke followers gue Habis itu gue rekam lah. Di situ nanti gue bakal tunjukin di sini videonya kalau videonya masih ada ya. Nah, lanjut. Pada saat itu, setelah gue udah ada di jalan itu, jadi gue sebelum ke jalan itu gue keliling-keliling dulu sih. Dan kalau misalnya gue jalan-jalan tuh biasanya gue nemu 3 kuburan. Gue bener-bener kalau jalan-jalan tuh ngelewatin 3 kuburan yang berbeda. Jadi bener-bener kuburan, ini jalan gue lewatin. Gue lewatin naik motor sama Dwipa, dan bahkan kita nggak cepet-cepetan kalau lewat kuburan itu. Bener-bener kayak pelan-pelan aja, kecepatannya paling cuma 30, 40 gitu. Jadi easy, kita udah sering jalan-jalan lewat sana, jadi biasa aja. Kita pun nggak pernah mengekspektasi akan terjadi hal buruk. Sampai akhirnya hal horor pun terjadi. Kita lewat ke jalan yang tadi gue jelasin agak turunan itu. Di depan kita ada mobil. Jadi pas kita jalan itu tiba-tiba emang ada mobil di depan kita. Udah mobil itu duluan jalan, baru kita datang. Jadi kita ngebuntutin mobilnya dong. Tapi jaraknya lumayan, sekitar 2 meter lah antara aku dan mobil tersebut. Nah di situ kita santai-santai aja ngobrol, nggak ada mikir apapun. Tiba-tiba pas kita lagi ngobrol, tapi kita ngobrol ada depan dong. Nggak mungkin dong Dwipa ngobrol kayak begini, ya kan? Nggak mungkin kayak begini kan? Bisa tabrakan. Tetap dong ada depan. Jadi kita berdua ngelihat mobil tersebut. Tiba-tiba aja mobil itu hilang. Hilang lu nggak akan percaya sih karena gue nggak ada videonya, tapi ini beneran. Sumpah gue merinding lagi. Mobil itu hilang. Jadi jalan itu kayak gini, turunan, lurus, tanjakan lagi. Pas turunan itu masih ada. Bukan gue merinding. Pas lurus itu juga masih ada. Pas mau tanjakan dia udah hilang. Udah benar-benar hilang. Gue kira dia udah duluan tuh ke atas ngebut gitu. Akhirnya gue ngebut juga karena takut kan. Terus lihat nggak ada mobil. Gue juga lihat ke gang-gang kanan kiri sana, siapa tahu masuk kan. Nggak ada juga. Karena kita berdua benar-benar ngeliat ke depan, benar-benar lihat ke depan. Kalaupun dia belok kita pasti tahu, kalaupun dia ngebut kita pasti tahu. Anehnya kita benar-benar kayak hilang, benar-benar hilang. Tapi dia pada saat itu aku berdua itu kayak diam nggak ngebahas apapun. Kita nggak ngebahas tentang itu, kita ngobrol, tapi kita lihat
kita diam aja. Cuma pada saat itu ya posisi gue agak maju duduknya, agak takut ya karena gue yang gandengan. Habis itu gue pegangan sama Dwipa, bener-bener takut. Dwipa juga mungkin menyadari gue lagi takut. Akhirnya pas udah keluar dari jalan itu, kita ngobrol. Lihat nggak tadi? Waduh, ternyata beneran. Dwipa nanya begitu, lihat nggak tadi? Ternyata gue nggak salah lihat. Mobilnya hilang. Mobilnya mobil hitam gitu loh, mobil hitam. Habis itu kayak sejenis mobil Jeep deh kayaknya itu kalau nggak salah. Itu jadi kayak mobil-mobil perampok itu, gue nggak, I don't know, aku nggak tahu merek mobil. Tapi intinya dia mobil hitam dan lampunya merah. Terus gue nggak ngelihat itu pengemudinya kayak gimana, gue nggak tahu karena kan dari belakang nggak kelihatan. Terus gue tanya pas udah keluar dari jalan itu, Dwipa nanya. Terus gue bilang, berarti itu beneran yang aku lihat? Iya, mobilnya hilang gitu. Terus di situ gobloknya kita kembali ke jalan itu lagi, kita balik lagi ke jalan itu buat mastiin. Takutnya ada gang yang belum kita lihat, ternyata mobilnya masuk ke situ. Kita balik lagi. Dan video yang tadi gue tunjukin, video rekaman itu, itulah videonya baru direkam saat balik yang kedua kalinya. Di situ gue rekam videonya kayak begitu. Nah di situ kita liatin gangnya, benar-benar kita liatin banget. Nggak ada mobil satupun di samping-sampingnya tuh, nggak ada. Benar-benar pada saat itu sepi banget jalannya. Gue merinding deh. Jadi abis itu kita langsung pergi, cus, balik, dan sampai saat ini kita masih nggak tahu itu mobil siapa, hilangnya kemana, yang nyupir siapa, dan kenapa bisa hilang. Oke, jadi itu dia. Aduh, gue masih merinding. Itu dia cerita yang mungkin bisa menemani malam Jumat kalian pada hari ini. Mungkin dari kelima cerita itu kalian bisa komen cerita mana yang menurut kalian lebih serem dan serem banget. Kalian bisa langsung komen di bawah. Dan juga buat kalian semua yang pengen ceritain story time kalian tentang yang horor-horor, atau kalian pengen nge-request, Kak buatin konten ini dong, Kak buatin konten ini dong, kalian bisa aja langsung request ke email dan juga nomor WhatsApp yang ada di bawah sini ya. Nih, bawah sini. Langsung aja WA ke sana, langsung aja email ke sana, karena semua itu di-handle sama admin gue. Tapi mohon kalau misalnya ngechatnya jangan menggunakan bahasa yang sopan santun, tidak spam, dan juga tidak menelpon. Karena kalau misalkan nelpon nanti dia bakal auto blokir. Jadi mending kalian chat aja, karena nanti pasti bakal dibalas satu-satu, bakal dibaca satu-satu. Tapi kalau misalnya ceritanya terpilih baru akan diceritakan kayak gitu. Jadi nggak semua cerita yang bisa terpilih. Jadi usahakan cerita yang terbaik dan emang horor banget, serem banget, pasti bakal terpilih. Dan juga kalau misalnya ada request, sampai di sana pasti bakal dibaca sama tim-tim gue, dan nanti pasti bakal direalisasikan kalau misalnya cocok kontennya sama branding gue. Kayak gitu teman-teman. Sekali lagi makasih banyak buat yang semua udah nonton videonya. Jangan lupa pencet tombol subscribe-nya, like, share, dan juga aktifin lonceng notifikasinya supaya kalian tahu kapan aja gue upload konten. Dan itu dari gue, sampai jumpa di video berikutnya. Selamat malam Jumat dan hati-hati di pojok kamar kalian ada. Bye-bye.